Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Ida Kurniawati, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Kali ini kita akan membahas terapi desensitisasi sistemik. Terapi desensitisasi sistemik merupakan salah satu jenis terapi yang menggunakan prinsip classical conditioning. Terapi ini memiliki strategi intervensi yang kompleks dan praktis. Di dalam prosesnya, terapi ini menggunakan latihan relaksasi, pengembangan hierarki, kecemasan, serta pemaparan bertingkat. Terapi ini sangat efektif bila diaplikasikan pada klien dengan gangguan kecemasan, fobia, dengan stimulus spesifik seperti hewan, serangga, air, pesawat terbang, maupun ruangan tertutup. Prinsip yang digunakan dalam teknik ini adalah menghambat ekspresi rasa takut klien dengan mendorongnya menghadapi stimulusnya yang dikondisikan, yaitu hal-hal yang ditakuti atau yang dicemaskan secara berangsur-angsur. Sehingga yang kita harapkan adalah si klien ini dapat menghilangkan respon yang tidak diinginkan karena fobia. Sehingga teknik ini juga menjadi treatment yang efektif dan efisien untuk klien yang mengalami fobia. Terapi ini juga memiliki 3 fase utama. Yang pertama, klien diajarkan teknik relaksasi otot dan latihan pernafasan. Pada tahap ini sangat penting, karena rasa cemas atau takut identik diikuti dengan ketegangan. Dan ketegangan yang harus berbaring terbalik dengan relaksasi. Sehingga harus diajarkan untuk menjadikan suatu keterampilan. Yang kedua, selain menciptakan hierarki rasa takut, dimulai dengan stimulus yang menimbulkan kecemasan atau rasa takut paling kecil dan terus berlanjut ke stimulus yang paling menimbulkan rasa takut. Yang ketiga, klien mempraktekkan teknik relaksasi ketika dihadapkan dengan stimulus yang tidak diinginkan, dimulai dengan yang ringan hingga yang paling ia takuti. Ketika klien merasa nyaman atau tidak takut lagi dengan stimulus tersebut, klien kemudian lanjutkan ke tahap berikutnya. Dan tahapan yang begitu berat, dan apabila klien menjadi jengkel atau tidak merasa nyaman, ia dapat kembali ke tahapan sebelumnya dan melakukan relaksasi kembali. Jadi, kecemasan tidak muncul lagi, maka bisa dikatakan terapi tersebut berhasil. Saya mau bercerita, Mbak. Jadi saya itu trauma naik motor. Lalu? Pada saat itu kan saya pernah kecelakaan gara naik motor. Dan saya tuh sampai dibawa ke rumah sakit karena lukanya parah sih. Dan saya juga dirawat beberapa hari di rumah sakit. Kalau boleh tahu itu kejadiannya kapan ya, Mbak? Udah lama sih, Mbak, kejadiannya pas masih SMP. Berarti kejadiannya sudah lama ya? Iya, Mbak. Jadi ya saya tuh pengen banget gitu, Mbak, bisa naik motor, bisa pergi jauh gitu. Kayak teman-teman saya kan pada jalan-jalan naik motor. Nah, saya cuma bisa naik sepeda, Mbak. Jadi kalau pergi-pergi saya naik sepeda kan lama ya, Mbak. Saya bisa merasakan apa yang Mbak rasakan. Berarti Mbak Anis bisa naik sepeda tapi nggak bisa naik motor gitu ya, karena rasa trauma tadi. Iya, Mbak. Sesuai dengan permasalahannya Mbak Anis, kita coba pakai teknik desensitisasi sistematik ya, karena salah satu tujuannya bisa meminimalisir rasa trauma tersebut. Nanti Mbak Anis bisa memejamkan mata sambil mendengarkan instruksi dari saya, oke? Nah, kita coba ya. 1, 2, 3, coba Mbak Anis pejamkan matanya. Mbak Anis relax. Bayangkan Mbak Anis sedang naik motor, tapi seperti naik sepeda. Sudah dibayangkan? Lebih relax. Rasakan kalau Mbak Anis itu sedang nyaman naik motor seperti naik sepeda. Mbak Anis melihat jalan kanan kiri itu pemandangannya indah sekali. Pokoknya Mbak Anis itu nyaman banget seperti naik sepeda. Bisa dibayangkan apa yang Mbak Anis rasakan?
saya masih keinget kejadian kecelakaan Mbak, jadi saya tuh masih trauma gitu naik motor. Oke, kita coba lagi ya. Mbak Anis bisa memejamkan matanya kembali. Bayangkan Mbak Anis lebih rileks. Kemudian Mbak Anis sedang naik motor, tapi Mbak Anis merasakan kenyamanan seperti naik sepeda. Saya ulangi lagi, Mbak Anis seperti naik sepeda, rasanya nyaman sekali, mengelilingi jalan di sekitar rumah Mbak Anis, kemudian ke jalan raya dengan rileks. Bagaimana Mbak? Saya merasa trauma saya tuh lebih berkurang gitu Mbak. Iya. Kalau dari 1 sampai 10 berapa skalanya Mbak? Yang tadinya kan mendekati 9 itu jadi 4 gitu Mbak. Oke, berarti nanti Mbak Anis bisa datang lagi ke sini ya untuk bisa melakukan teknik ini dengan saya lagi supaya bisa lebih terminimalisir lagi rasa trauma yang Mbak Anis rasakan. Seperti itu, oke? Baik Mbak, saya rasa cukup Mbak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama ya Mbak Anis.